Kemudian ada yang bertanya kepada seseorang, "Ya Rasulullah, aqil wa atawakkal." Ya Rasulullah, saya ikat onta saya, lalu saya tawakal, atau saya lepas tanpa diikat, lalu saya tawakal. Qala iqilha wa tawakkal. Ikatkan dia dan setelah itu tawakal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, al-akhdhu bil asbab. Sebab-sebab yang syar'i itu dibolehkan, bahkan dalam beberapa kesempatan itu bisa jadi wajib. Makanya sekarang kita dalam kondisi yang seperti ini. Selalu menjadi pertanyaan dan menjadi bahkan perbantahan di antara kaum muslimin, antara keluar atau tidak, tetap di rumah atau ke masjid. Sampai hari ini tidak selesai. Para ustadz juga tidak selesai, apalagi yang bukan ustadz. Masing-masing akan mengajukan dalilnya, bahkan dalihnya, bahwasanya kita meninggalkan masjid bukan berarti menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang musafir untuk mencari makan yang tak ada bahaya di dalamnya, dia diberikan keringanan, boleh tidak solat berjamaah dan boleh pula untuk tidak solat Jumat. Kenapa ketika kita musafir yang tak ada bahaya di dalamnya, kita mungkin dengan enak saja, oh saya sedang musafir. Padahal musafirnya pakai kelas eksekutif atau bisnis. Tapi sampai di tempat, kadang waktu sudah lewat, belum juga sholat. Dan tidak mesti berjamaah. Bahkan diajak berjamaah, Pak, saya musafir. Ya Jumat, Pak, sedang musafir. Padahal dalam keadaan senang. Kenapa kita waktu itu senang menerima rukhsah tersebut? Karena sesungguhnya itu dia syariatkan. Kita dibolehkan, bahkan boleh menjamak 2 solat dalam satu waktu. Dan itu nyaman. Nah sekarang kita diperintah Allah Subhanahu wa taala mengambil ikhtiar. Tentu saja kalau seandainya seorang musafir itu menghabiskan waktu 2 bulan misalnya, selama 2 bulan, menurut pendapat yang rajih insyaallah taala, selama dia dalam musafir belum bersifat muqim, dan tentu khilaf dalam masalah ini, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Sekarang kita diminta untuk sementara, karena memang wallahu alam, ya, walaupun terjadi khilaf juga, ada yang mengatakan ini konspirasi, tetapi rasanya wallahu alam sebanyak ini umat manusia tertipu semuanya oleh konspirasi ini. Oke lah, memang karena konspirasi virus ini dibuat dan disengaja ditebar. Tapi ada atau tidak? Ternyata ada. Dan benar adanya. Menurut para ahli, terjadi khilaf di antara mereka. Tapi al-jumhur mengatakan, dengan dalil-dalil yang mereka miliki, bahwa memang ada korbannya. Dan ini bukti nyata yang tak terbantahkan. Atau semuanya memang nipu seluruh dunia. Dokter seluruhnya nipu, tak ada COVID, tiba-tiba mereka mengatakan COVID-19. Yang mesti kita perhatikan kaum muslimin, bahwa barangnya ada. Sebab musababnya karena apa kita tidak perlu kaji. Yang penting barangnya ada. Nah, sampai nanti selesai, maka kita insyaAllah ta'ala dengan nyaman kembali. Tetapi kalau seandainya kerjasama ini tidak kita lakukan, mungkin menurut ahlinya, bahwa kita akan semakin lambat bisa memutus mata rantai daripada virus ini, wallahu alam. Oleh sebab itu, maka sebagaimana kita menerima rukhsah Allah yang lain, maka bersenang hatilah menerima rukhsah ini. Ini besok kita buktikan setelah selesai wabah, apakah Anda masih bersikeras seperti sekarang ini untuk ke masjid dan untuk i'tikaf di masjid. Ketahuilah Allah SWT ketika kita di waktu lapang selalu bersamanya. Ingatlah Allah ketika kita sempit pun Allah tetap bersama kita. Dan jangan katakan bahwa masjid itu lebih bersih dan suci, ya, bahwa orang-orang di sana saleh. Kita katakan bahwa penyakit itu menimpa orang-orang saleh dan yang tidak saleh. Orang-orang saleh menjadi rahmat baginya dan syahid insyaallah taala. Sedangkan orang-orang kafir merupakan azab, seperti dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya tentang taun, fa innahu kana azaban lil kafirin wa rahmatan bil mu'minin. Dia adalah azab Allah kepada orang-orang yang kafir
dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukankah yang ikut syahid dalam ta'un Amwas ada orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu gubernur Syam waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, salah satu dari 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah, tetap juga kena penyakit itu. Dan saya yakin bahwa beliau adalah orang-orang yang lebih dahsyat ke masjidnya daripada kita. Adalah orang-orang yang zikirnya lebih hebat daripada zikir kita. Orang-orang yang keimanannya lebih menghunjam jauh dalam sanubari ini dibandingkan kita. Orang-orang yang seperti kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban lama balagha nisba mudda ahadihim wala nasifah. Andainya seseorang dari kalian punya emas seberat gunung Uhud, lalu diinfakkannya fi sabilillah, takkan sampai segenggam kebaikan mereka, dan bahkan setengah genggam pun tidak. Nah, ini yang mereka kaum muslimin, tapi tetap juga terjangkiti dan terpapar oleh penyakit tersebut. Maka jangan katakan Allah sayang sama kita lalu tak bisa penyakit. Bukankah Nabi Ayyub alaihissalam salah seorang nabi yang dipilih oleh Allah SWT, beliau juga kena penyakit? Bukankah Nabi Yahya alaihissalam merupakan manusia pilihan, tetapi tetap dibunuh dan dibantai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya ketika terjadi penyakit bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Tergantung keadaan kita. Kalau keadaan kita, apakah kita dalam keadaan beriman, maka dia menjadi rahmat, atau ketika itu kita dalam keadaan kafir, maka menjadi azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat, bukan berdasarkan keinginan dan kehendak, atau nafsu dan syahwat, atau karena mengikuti syubhat. Dan dalam keadaan seperti ini, bila kibarul ulama sudah memberikan fatwa, maka kita yang punya pendapat pribadi seharusnya disimpan sendiri dan diamalkan sendiri. Jangan menjadi penyebab berpuak-puaknya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kondisi yang sulit seperti ini pun kita susah disatukan bagaimana dalam kondisi lapang. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kelapangan setelah kesempitan ini dan mengangkat musibah dan wabah ini dari kita. Barangkali sampai di sini yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Kita lanjutkan selebihnya insyaallah pada pembahasan esok hari di waktu dan gelombang yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala.